Bapak Kepala Madrasah, adapun tujuan saya pada hari ini untuk berkoordinasi tentang masalah P5, yaitu program proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana P5 ini kita tahun ini kan sudah memasuki kurikulum merdeka di kelas 7. Nah, maka dari itu kelas 7 sudah ada proyeknya atau program P5-nya. Untuk usulan dan program P5 ini saya mengajukan usulan yaitu dengan tema gaya hidup berkelanjutan, di mana dari melihat dari unsur-unsur di sekeliling sekolah kita terdapat itu lahan yang masih luas yang belum kita manfaatkan, sehingga mungkin lebih cocoknya itu kita ambil gaya hidup berkelanjutan, yaitu topiknya itu berkebun sayur. Dalam hal ini kita budidaya jeruk sambal, Pak. Adapun dari tujuan kegiatan ini yaitu yang pertama, kita bagaimana cara memberikan ataupun mendidik siswa agar cinta terhadap alam lingkungan sekitarnya, kemudian terbiasa memelihara kebersihan lingkungannya, kemudian berakhlak terhadap alam lingkungannya. Nah, jadi untuk kegiatan ini, insya Allah jika Bapak Kepala Madrasah menyetujui, maka kami selaku koordinator akan berkoordinasi kepada fasilitator di masing-masing kelas yang terlibat P5 ini, Pak. Dan ini memakan waktu sekitar 1 semester, Pak. Nah, jadi bagaimana menurut tanggapan, saran, dan petunjuk dari Bapak Kepala Madrasah? Terima kasih Pak Haji Bustami yang sudah disampaikan terkait rencana untuk mata pelajaran atau P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan memang di dalam kurikulum merdeka ini hal yang penting untuk betul-betul memberikan kepada siswa pengetahuan dan keterampilan. Kalau tadi Bapak punya rencana untuk membudidaya jeruk sambal, itu dalam kurikulum merdeka itu P5 gaya hidup berkelanjutan, Pak. Iya, betul. Ya, gaya hidup berkelanjutan itu menurut saya sangat tepat, bahwa kondisi alam atau kondisi tempat di MTSN 2 ini, tanahnya yang begitu luas, ini memang harus kita manfaatkan. Selain bisa dimanfaatkan untuk supaya indah dan hijau, artinya bukan hanya hijaunya rumput, tapi nanti setelah ditanam kita punya bayangan bahwa akan tumbuh jeruk sambal atau di bahasa Ketapang limau calung, ya. Iya, betul. Ini sangat tepat sekali melatih kepada anak-anak kita untuk biasa bertanam, biasa berkebun, ya, nantinya, dan harapannya kepada anak kita. Dan bagi madrasah ini tentunya setelah kita pikirkan bersama-sama juga, ini mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Betul. Karena kalau kita lihat di pasaran bahwa limau sambal itu atau limau calung itu mempunyai harga yang stabil, dan yang memanfaatkan ini cukup banyak. Ya, artinya konsumennya ini cukup banyak dan cukup besar. Oleh karena itu saya mendukung, di samping pertama manfaat untuk siswa, ini punya keterampilan dalam menanam, kemudian di dalam memelihara,
kemudian memanen hasilnya, yaitu siswa. Nah, untuk madrasah ini punya nilai ekonomis untuk menambah pemasukan yang tentunya nanti bisa untuk kesejahteraan kawan-kawan guru. Nah, begitu kita juga sudah punya vokasi ya. Ini saya selaku kepala madrasah Pak sangat mendukung, tolong nanti itu betul-betul di apa namanya komunikasikan dengan teman-teman yang di bagian ini P5 ini ya. Bapak selaku koordinator ini betul-betul dikomunikasikan. Kemudian siswa-siswa kita juga kalau bisa seluruhnya itu nanti mempunyai hobi juga bertanam. Apalagi kita ini kan di desa, tentunya orang-orang tua, anak-anak siswa kita juga mayoritas tentu orang tuanya adalah petani atau pekebun. Nah, ini saya sangat mendukung Pak. Mudah-mudahan rencana Bapak beserta kawan-kawan ya ini nanti betul-betul bisa diterapkan yang sangat bagus manfaatnya untuk siswa dan untuk madrasah kita. Demikian Pak. Terima kasih Pak atas support dan dukungan serta pengarahannya kepada kami. Insya Allah kami akan mengambil tema gaya hidup berkelanjutan ini dan berkebun jeruk samba ini akan kita laksanakan. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Wakakurikulum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pertemuan saya menghadap program kurikulum pada hari ini yaitu tidak lain membahas tentang masalah program P5 ini atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau pelajar rahmatan lil alamin ini, di mana di sekolah kita ini pada tahun ini sudah memulai kurikulum merdeka. Setelah saya berkoordinasi dengan kepala madrasah, adapun tema ataupun topik yang saya ajukan tadi yaitu temanya gaya hidup berkelanjutan. Kemudian topiknya yaitu berkebun sayur. Dalam hal ini kita membudidayakan jeruk sambal, di mana melihat dari potensi yang ada di lingkungan sekolah kita ini, yaitu lokasi kita yang subur, yang luas, sehingga menunjang sekali untuk kita mengambil topik ini. Nah, maka dari itu kami, saya selaku koordinator P5 ini ingin mengajukan topik yang yang saya sampaikan tadi kepada Bapak Wakakurikulum. Bagaimana tanggapan, respon dan arahan ataupun pendapat dari Bapak? Silakan. Waalaikumsalam. Jadi berdasarkan Bapak, memang Bapak ditunjuk atau ditugaskan sebagai koordinator P5. Gitu. Jadi dan sudah disepakati 3 tema yang kita terapkan, yang kita ambil di tahun ini. Yang pertama, tema yang Bapak sampaikan tadi, gaya hidup berkelanjutan di semester pertama. Kemudian semester kedua, tema kearifan lokal, dan yang ketiga tema kewirausahaan. 3 tema itu yang kita terapkan di tahun ini untuk kurikulum merdeka, terutama untuk kelas 7. Karena berhubung di sekolah kita memang kurikulum merdeka itu baru diterapkan tahun ini. Jadi baru untuk kelas 7. Dan topik yang Bapak sampaikan ini memang sepertinya
tepat untuk daerah kita, sesuai dengan kondisi kita punya lahan yang luas, tanah yang subur, dan topik tadi apa tadi topiknya tentang tanaman sayur, budidaya kebun sayur, bisa ditambah. Saya kira pemilihan Bapak pun sebagai koordinator proyek itu sangat tepat untuk menjalankan proyek ini gitu, dalam semester ini. Nah, kita kalau bisa nanti Bapak dengan fasilitator yang sudah dipilih itu berkoordinasi lagi untuk menentukan perencanaannya, perencanaan untuk P5. Jadi kapan dimulai, kapan menjalankannya, dan seterusnya sampai ada hasil atau produk seperti itu. Intinya proyek ini ada yang dilakukan oleh siswa dalam beberapa jam yang sudah diambil tadi dari mata pelajaran yang sudah misalkan bahasa Inggris dari 4 dari 3, nah itu diambil untuk proyek, nah itu kalau sebisa mungkin dimaksimalkan untuk dijalankan di proyek gitu. Ya mudah-mudahan bisa berjalan lancar proyek ini. Ada lagi? Ya, di samping ini Pak, di samping dari segi unsur bisnis juga kita dengan mengambil tema ini melatih siswa untuk saling bekerja sama, saling bergotong royong, dan saling melatih diri siswa itu agar menjaga lingkungan sekolahnya tetap segar, tetap asri. Nah, mudah-mudahan rencana yang akan kita jalankan ini berjalan sesuai dengan rencana dan kedepannya bisa menjadi sekolah yang menjadi percontohan untuk P5-nya. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya koordinasikan ataupun saya musyawarahkan kepada wakil kurikulum. Nanti berikutnya saya akan berkoordinasi atau bermusyawarah dengan fasilitator yang terlibat dalam P5 ini. Karena kita baru tahun ini kelas 7 melakukan atau menjalankan kurikulum merdeka. Nah, terima kasih atas waktunya Pak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul tim fasilitator mata pelajaran proyek atau P5 ya, di mana tujuan kita untuk bermusyawarah pada pagi hari ini yaitu ingin melanjutkan program yang telah direkomendasikan, topik yang saya ajukan kepada Kepala Madrasah tadi, yaitu berkebun sayur, dalam hal ini membudidayakan jeruk sambal. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian semuanya, kita akan melaksanakan program P5 ini yaitu dengan topik atau temanya itu gaya hidup berkelanjutan, dan topiknya yaitu berkebun sayur, dalam hal ini budidaya jeruk sambal. Bagaimana menurut pendapat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian tentang ajuan program yang kita ajukan di tema ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanggapi hal ini sangat positif sekali
karena selain membuat hasil sekolah juga bisa memanfaatkan taman kita kalau kita yang kosong yang mati istilahnya. Iya, Salah betul. satu tadi Bapak sebutkan selaku koordinator, kita akan mencoba menanam jeruk sambal, Iya, betul. di mana kalau tidak salah sebenarnya itu potensi penjualan juga lumayan bagus. Betul. Mudah-mudahan menurut saya nanti apa yang kita rencanakan berhasil dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Lalu jangan lupa nanti saya ingatkan saja supaya anak-anak dapat kita atur kejadwalannya. Jadi fasilitator dan koordinator bisa bekerja sama hingga rencana ini dapat berjalan dengan baik. Itu saja dari saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada Pak Adi selaku fasilitator kelas 7. Silakan Pak Risi. Saya pernah mengkaji dulu juga bahwa anak-anak kita ini secara metodologi hubungan desa sudah besar, kebanyakan petani ya. Petani, dan walaupun ada yang anak-anaknya tapi mereka bertani juga. Jadi tanpa-tanpanya kayak pekerjaan kita ini memang betul kita isi dengan menanam sesuatu. Apapun itu jeruk sambal juga boleh untuk membekali anak-anak bagaimana sih cara menanam dan dari awal mengolah lahan sampai nanti hasil perkembangan dan kita menjualnya kalau ada hasil. Jadi kalau ada hasil bisa masuk ke pemasarannya lagi Pak, yang kewirausahaan ya. Kebiasaan. Kita lanjutkan lagi. Menurut saya gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Risi selaku fasilitator di kelas 7. Berikutnya Bapak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tema ini yang ada di rumah, saya sangat setuju karena dapat meningkatkan keterampilan siswa. Betul. Betul, kemudian juga mengukur siswa dalam sikap bergotong royong, bersama, kepedulian terhadap lingkungan sekolah sehingga lingkungan sekolah kita ini bisa asri. Karena ada teman-teman tadi sebut dulu tadi. Iya. Ini pun bisa kita manfaatkan untuk sekolah kita. Jadi itu dari saya. Ya, terima kasih Pak Direktur selaku fasilitator wali kelas 7 juga. Silakan Pak Ulman. Ya, terima kasih Pak Busani selaku koordinator Delima atau belajar Pancasila dan Pelajar Kalimantan ini. Saya hanya menekankan, ya khusus saya bersama dengan teman-teman lain, yang saya hanya menekankan kepada masalah karakteristik saja, karena memang di desa mayoritas kehidupan masyarakat itu sangat tergantung terhadap dunia pertanian atau perkebunan, sehingga temanya itu dengan yang lebih sesuai dikembangkan itu adalah program hitungan yang berkelanjutan, terutama penanaman atau budidaya tanaman jeruk sambal. Saya berharap pengembangan tanaman ini tidak hanya terpaku kepada tanaman jeruk sambal saja, namun lebih meluas, karena secara ekonomis memang betul jeruk sambal ini sangat memungkinkan untuk meningkatkan hasil pendapatan petani, begitu juga untuk hasil yang mana akan sangat menunjang anak-anak sekolah kedepannya dalam melakukan pendidikan yang lebih lanjut, karena mereka sudah memiliki keterampilan yang tinggi di bidang pertanian. Selanjutnya saya berharap kepada teman-teman selaku fasilitator tentunya dapat membimbing dan mengawasi anak-anak kita ini, karena mereka kalau tidak diawasi dengan anak, ya tentunya banyak bermain daripada seriusnya.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas sebagai fasilitator dari relasi Bapak Ibu semuanya sebagai fasilitator masing-masing dari kelas 7. Terima kasih atas ide, saran dan pendapat serta usulannya. Jadi setelah mendengar, mengamati serta mendiskusikan, jadi kita tetap akan melanjutkan yaitu tema BP5 ini yaitu berkelanjutan dan berbagai sayur dalam hal ini kita membudidayakan yaitu berkebun jeruk sambal. Mungkin ini saja Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dapat kita koordinasikan pada pertemuan kali ini. Semoga hasil dari musyawarah kita ini bisa berjalan, bisa kita laksanakan dan kerjakan secara bersama-sama, serta dapat menumbuhkan rasa gotong royong siswa, kemudian cinta kepada alam lingkungan di masing-masing tempat ataupun sekolahnya. Jadi saya akhiri pertemuan kita atau musyawarah kita pada hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, baiklah anak-anak, pada pertemuan Bapak akan bahas tentang P5. Nah, yaitu karena kalian sudah memakai atau menjalankan kurikulum Merdeka, maka kalianlah yang terlibat di proyek P5 ini. Nah, anak-anak sekalian, ya, adapun nanti kegiatan yang akan kita jalankan dan akan dikelola oleh fasilitator masing-masing kelas, ya, yaitu kita mengambil topik temanya hidup berkelanjutan. Topiknya adalah budidaya tanaman sayur-sayuran. Di mana dalam kegiatan nanti anak-anak sekalian kita dituntut untuk saling bekerja sama, saling bergotong royong, saling membantu temannya sesama kelompok, dan juga dituntut untuk cinta terhadap lingkungan sekolah kita. Supaya apa? Supaya menjadi sekolah yang asri, bersih, dan sejuk, nyaman. Nah, jadi seperti itu. Apakah anak-anak semuanya siap untuk menjalankan program ini? Siap. Apakah anak-anak siap untuk bergotong royong? Siap. Apakah anak-anak siap untuk menjadikan lingkungan sekolah kita menjadi lingkungan bersih dan hijau? Nah, nanti kita akan memulai kegiatan ini pada minggu depan dan berakhir pada 1 semester yang akan datang. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan kepada anak-anak sekalian, khususnya yang terlibat kurikulum Merdeka. Ya, ada pertanyaan lagi, anak-anak? Tidak. Kalau tidak ada, baiklah Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi